Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang pertumbuhan janin. Jadi kemarin kita sudah bahas singkat tentang tahap janin dari tahap germinal, embrio sampai ke tahap yang ketiga ya, tahap janin. Kita lanjut saja. Tahap janin berlangsung sejak usia minggu ke-9 hingga akhir masa kehamilan. Nah, perubahan pada periode ini tidak sedramatis perubahan pada masa embrio. Karena pada tahap ini terjadi peristiwa pematangan struktur dan fungsi organ. Jadi bedanya dengan tahap yang sebelumnya adalah apabila tahap germinal dan tahap embrio itu adalah tahap pembentukan sel-sel utama atau bakal calon organ pada janin. Tetapi pada tahap janin, tahap ketiga ini adalah tadi bakal calon organnya udah ada. Misalnya jantung udah berfungsi, paru sudah ada, hati sudah ada, kaki tangan sudah ada. Nah, sekarang itu tinggal mematangkan bentuk atau anatominya dan mematangkan fisiologinya atau struktur dan fungsi organnya. Jadi memang di masa tahap janin ini periode kritisnya adalah apabila meskipun bakal organnya ada, meskipun organnya sudah berfungsi, tetapi apabila tidak matang dengan sempurna, misalnya bayi lahir prematur, maka tentu saja bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada janin dan pada bayi di kemudian hari. Pada masa janin ini memang kurang rentan terhadap teratogen atau zat-zat yang berbahaya, kecuali terhadap teratogen yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Jadi viabilitas itulah kemampuan janin untuk hidup di luar uterus. Jadi dulu kemampuan janin untuk hidup di luar uterus adalah 28 minggu setelah konsepsi. Nah, sekarang dengan adanya teknologi modern dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan perawatan ibu dan neonatus, maka viabilitas atau kemampuan janin untuk hidup itu dimungkinkan pada usia 20 minggu setelah konsepsi atau 22 minggu setelah periode menstruasi yang terakhir. Atau apabila berat janinnya sudah mencapai kurang lebih 500 gram. Nah, terbatasnya daya tahan janin untuk hidup di luar uterus itu didasarkan pada fungsi saraf pusat dan kemampuan oksigenasi paru. Jadi memang faktor yang mengakibatkan kegagalan janin untuk bertahan hidup di luar itu biasanya disebabkan karena ketidakmampuan bayi menghirup oksigen atau ketidakmampuan fungsi paru dan jantung dan fungsi otak atau fungsi sistem saraf pusat yang untuk mengatur semua sistem metabolisme tubuh. Jadi memang viabilitas ini sangat penting hingga bayi lahir cukup bulan. Nah, di gambar ini adalah gambar periode-periode kritis di mana sering terjadi masalah baik kecacatan, gangguan kesehatan, ataupun kematian pada periode-periode janin. Jadi misalnya ini pada periode zigot, implantasi, sampai bernidasi, itu bisa mengakibatkan kematian karena dia rentan terhadap zat-zat yang berbahaya atau zat beracun. Misalnya ibu tidak menyadari bahwa dirinya hamil, maka bisa mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan. Kemudian pada masa ini lagi, usia embrio misalnya 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sampai 8 minggu, adalah rentan terhadap adanya teratogen. Kita udah bahas ya di pertemuan awal, teratogen adalah. Nah, masa ini sangat beresiko karena dia terbentuknya jantung, mata, hati, telinga, palatum atau langit-langit mulut. Kita sering ya menemukan bahwa bayi lahir dengan bibir sumbing atau langit-langit mulut yang sumbing atau ada celah. Ya memang pada saat pembentukan ini tidak sempurna. Jadi yang ini sampai sini itu adalah gangguannya lebih ke arah pembentukan organ termasuk sistem saraf pusat. Kemudian pada periode 3 minggu sampai 8 minggu itu pertumbuhan organ, kemudian sama dengan hati atau heart itu jantung di sini maksudnya. Kemudian ini rentan terhadap gangguan-gangguan pada ekstremitas atas, ini gangguan-gangguan pada mata, ekstremitas bawah.
gangguan pada gigi, langit-langit mulut, pada genitalia eksterna, misalnya pada bayi janin laki-laki, skrotumnya belum turun pada saat bayi sudah lahir. Ini adalah beberapa kelainan yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan pada masa-masa pertumbuhan. Bisa mengakibatkan defek atau kecacatan atau gangguan-gangguan kongenital. Kongenital itu adalah gangguan pembentukan organ janin dan tidak ada hubungannya dengan genetika. Tapi kalau kelainan organ karena genetika, itu kita sebut herediter. Ada istilahnya ya. Kelainan karena genetika misalnya penyakit-penyakit bawaan bayi yang memang disebabkan oleh DNA atau hereditas atau faktor penurunan sifat. Tapi kalau kelainan kongenital itu adalah kecacatan yang bukan disebabkan oleh genetika, tapi karena pembentukan-pembentukan organ pada masa pertumbuhan. Ini adalah gambaran-gambaran bayi ya. Actual itu artinya ukuran aslinya, actual length itu 4 minggu itu segini, ini aslinya. Kemudian 5 minggu, 6 minggu sampai 7 minggu ya, masih terlalu kecil. Kemudian ini pertumbuhan-pertumbuhannya, mahasiswa bisa pause gambar ini nanti untuk memahami apa saja yang sudah terbentuk pada periode-periode usia ini. Sama dengan ini. Pada minggu ke-9, organ genitalia sudah mulai jelas, tapi pun tergantung posisi janin ya ketika di USG, apakah bayinya menutup genitalianya atau pas genitalianya terbuka. Perkembangan pada ibu, areola mama tampak lebih gelap, kelenjar Montgomery pada areola mama semakin jelas. Ibu merasa tidak nyaman, ibu merasa payudaranya kotor karena memang payudara sudah menghasilkan keluaran, menghasilkan minyak-minyak pada payudara sehingga merasa tidak nyaman. Jadi disarankan ibu menjaga kebersihan pada payudara. Nah, ini adalah usia 8 sampai 9 minggu ya. Tampilannya sudah berbentuk seperti manusia, tetapi belum sempurna pembentukan organnya. Pada minggu ke-10 sudah hampir menyerupai manusia, dan darah dan sel-sel tulang sudah mulai terbentuk. Artinya, bayi membutuhkan bakal calon darah dan bakal calon sel tulang. Artinya, bayi membutuhkan zat besi, kalsium, fosfor, dan mineral-mineral tulang. Jadi ibu harus mengkonsumsi zat-zat ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bayi akan penambahan darah dan sel-sel tulang. Jantung hampir sempurna, atrium telah terbuka. Karena atrium telah terbuka berarti sudah mulai terbentuknya atau dimulainya sirkulasi darah dari ibu ke janin, dari janin ke ibu. Sistem kardiopulmoner sudah terbentuk dan membawa darah yang telah teroksigenasi melalui plasenta. Kita bahas tersendiri ya untuk sirkulasi darah janin. Dan 20 bakal gigi sudah terbentuk, tapi baru bakalnya aja, belum sempurna ya. Ini sekitar usia 10 minggu. Usia 10 minggu sudah terlihat ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Organ tubuh mulai berfungsi, pankreas sudah mulai memproduksi insulin, berarti bayi sudah memulai metabolismenya sendiri, ginjal sudah mulai memproduksi air seni. Jadi kita nanti akan bisa temukan kadang-kadang ketuban itu keruh atau kotor, karena memang ada sisa-sisa air seni, sisa-sisa mekonium pada bayi, yang memang bayi sudah mulai memproduksi urin, dan organ ginjalnya sudah berfungsi. Ibu akan bertambah berat badannya sekitar 1-1,5 kg atau rata-rata 300 gram per minggu. Hati-hati, kemarin kita udah bahas tentang gangguan makan pada ibu akibat ibu tidak mau berat badannya meningkat. Jadi hati-hati, diwaspadai ini. Kadang-kadang gusi bengkak dan berdarah sehingga tingkatkan asupan vitamin C untuk nasihat pada ibu. Pada minggu ke-12, korda vokalis sudah terbentuk sempurna. Otak terbentuk sempurna dan bayi sudah mulai merasa nyeri, merasa mendengar suara. Fetus kadang menghisap ibu jarinya, kelopak mata masih telah menutup ya dan tetap tertutup hingga usia 7 bulan. Tujuannya kelopak mata ini tetap menutup adalah untuk melindungi saraf-saraf optik pada mata. Dan paru-paru mulai terbentuk, beratnya sekitar 6 gram atau sekitar 4 cm. Nah, di sini plasenta sudah mulai berfungsi. Ketika plasenta sudah mulai berfungsi, maka janin sudah mulai kuat
resiko aborsi berkurang karena bayi sudah terikat dengan plasentanya. Jadi bayi sudah lebih kuat di dalam dinding rahim. Chorda umbilicalis di sini ya, calon-calon pembuluh darahnya sudah berfungsi, sudah kuat. Kemudian ini nanti bayi sudah masuk di ketuban, ini cairan ketuban, ini kemudian fili-fili korioniknya udah berubah menjadi plasenta. Pada trimester kedua, a person's a person, no matter how small. Jadi individu itu tetaplah individu, nggak peduli seberapa kecil dia. Artinya manusia adalah manusia, nggak peduli dia sekecil apa ya. Itu maksudnya adalah meskipun dia bayi, meskipun dia masih di dalam kandungan, dia tetap harus dihargai hak-hak hidupnya. Hak-hak hidup maksudnya adalah kita tidak boleh membunuhnya, melakukan tindakan yang berbahaya atau membahayakan janin, membahayakan bayi, karena dia sudah punya hak seperti kita, manusia dewasa. Minggu keempat, sistem otot semakin kuat, sistem saraf mulai berfungsi, pembuluh darah mulai berkembang. Kemudian kehamilannya pada ibu sudah mulai muncul linea ya, garis-garis yang kita udah bahas kemarin. Linea nigra, ada garis hitam, ada di tengah-tengah perut, biasanya akan hilang perlahan setelah usai bersalin. Ketidaknyamanannya ibu daerah genitalia terasa basah karena menghasilkan banyak lendir. Jika sampai mengalami gatal-gatal bahkan infeksi, sebaiknya segera ke petugas kesehatan karena infeksi pada area ini berbahaya karena itu adalah jalan lahir utama pada janin. Pada minggu ke-15, fetus telah bisa menikmati rasa makanan ibu. Jadi kadang-kadang kita tahu ya dulu kok anaknya tuh suka makanan ini. Oh dulu ibunya waktu hamil tuh suka banget makanan ini. Ternyata itu bukan sekedar hoax ya, tapi memang janin sudah bisa menikmati rasa makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Tangan mulai bisa mengepal, berat janin sekitar 200 gram, kaki sudah mulai menendang, bisa bergerak. Perubahan pada ibu bertambah berat badannya, keluhan basah pada vagina masih ada. Gunakan panty liners untuk menjaga agar tetap kering. Pada minggu ke-16, panjangnya sekitar 16 cm, beratnya sudah sekitar 6 ons. Sudah mulai tumbuh alis, bulu mata, rambut, bayi sudah bisa mampu menggenggam, menendang. Kemudian seluruh organ dan struktur tubuh telah terbentuk. Nah, di sini DJJ sudah mulai bisa didengarkan dengan menggunakan alat ya. Plasenta sudah mulai memproduksi hormon estrogen. Kemudian perubahan pada ibu-ibu mungkin ya sering sakit kepala karena ada penyesuaian tubuh terhadap peningkatan volume darah. Ibu akan bertambah volume darahnya sebagai persiapan persalinan. Jadi itu sebabnya ketika ibu bersalin banyak darah yang hilang, itu kadang ibu tidak apa-apa karena sudah disiapkan sebelum bersalin. Bisa juga disebabkan karena ibu stres, kekhawatiran mau melahirkan atau lain-lain yang bisa mengakibatkan sakit kepala. Jadi istirahat dan tidur yang cukup sarannya untuk ibu dan keluarga harus mendukung perubahan pada ibu. Di usia 16 minggu janin sudah mulai membesar. Kemudian ini adalah tampilannya. Posisi bayi atau posisi janin ini belum fix ya, masih bisa berputar-putar, masih bisa bagian yang paling bawah, bisa macam-macam, bisa berganti, bisa kepala, bisa puncak kepala, bisa bahu, bisa bokong. Karena bayi masih bisa bergerak-gerak. Adanya lapisan lemak yang melindungi fetus. Rambut-rambut halus menutupi tubuh dan memelihara kelembaban kulit. Ibu bisa sakit kepala tiba-tiba, ibu bisa pusing tiba-tiba, kadang merasa sesak napas karena dadanya tertekan oleh besarnya kehamilan. Jadi sarannya bagi ibu, kalau bangun tidur jangan segera jalan, olahraga ringan dulu supaya penyesuaian tubuh atau beradaptasinya lebih baik. Usia 18 minggu, janin mungkin sudah bisa menghisap tangannya ya, atau menghisap jari kakinya. Pada minggu ke-9, alis, bulu mata, dan rambut sudah tumbuh dengan sempurna. Payudara ibu sudah mulai mengeluarkan kolostrum atau ASI yang pertama kali. Dan itu sebabnya pada daerah sekitar puting kadang terasa basah atau teraba kotor gitu ya, karena sudah menghasilkan kolostrum. Areola sudah mulai berwarna lebih gelap. Berat badan ibu akan naik kurang lebih 300 gram per minggu.
Dan bisa timbul varises akibat meningkatnya tekanan darah pada tubuh ekstremitas bawah. Kita udah bahas ya varises ini atau vena varikosa. Jadi saran untuk ibu, jangan menyilangkan kaki saat duduk, hindari penekanan pada bagian paha bagian bawah, atau gunakan stocking khusus untuk mencegah varises, dan sepatu sebaiknya yang nyaman ya, yang flat, yang bertumit rendah. Pada minggu ke-20, janin sudah dapat mendengar dan mengenali suara ibunya. Meskipun kecil dan rapuh, janin tumbuh dengan cepat dan kemungkinan bisa untuk hidup di luar rahim. Jadi kuku dan fingerprints mulai tumbuh, fingerprints itu sidik jari sudah mulai ada. Kemudian jenis kelamin dapat terlihat, bisa dilihat dengan menggunakan USG. Pada usia 20 minggu, janin sudah tampak seperti manusia yang sempurna, walaupun ada beberapa organ yang masih harus membutuhkan waktu untuk pertumbuhannya dengan sempurna. Usia 20 minggu bisa dilihat dengan USG jenis kelaminnya apabila pada posisi yang tepat. Kemudian bayi atau janin sudah punya pola tidur yang teratur, dia sudah punya jam tidur, bisa menendang, menghisap, menggeliat, bergerak. Plasenta mulai memanjang dengan ukuran yang relatif sesuai dengan perkembangan bayi. Ada sekitar 400 ml air ketuban di dalam rahim sehingga berat badan ibu juga dipengaruhi oleh peningkatan air ketuban. Pada minggu ke-22 dan 23, kerangka berkembang dengan pesat, tulang-tulang janin mulai terlihat. Ibu sudah butuh banget nih bakal bahan-bahan untuk perkembangan tulang ya, kalsium, fosfor, magnesium, dan garam-garam mineral. Di sini kelopak mata mulai terbuka dan bayi bisa menutup matanya. Pada ibu perubahan kulit, areola menggelap, muncul stretch mark, topeng kehamilan atau plasma gravida, kemudian telapak tangan yang berwarna lebih merah, itu sering terlihat pada ibu. Kemudian kita masuk ke trimester ketiga. Pada minggu 24, janin tertutup oleh lanugo. Lanugo itu rambut-rambut halus ya. Kita sering lihat bayi kalau lahir itu banyak rambut-rambut halus yang nanti akan hilang. Kemudian kulit dilindungi oleh vernix atau lemak. Janin tertutup oleh lanugo, kemudian kulit dilindungi oleh vernix atau lemak. Jadi bayi baru lahir itu memang ada lemak yang terlihat jelas di badannya ya, yang putih-putih itu. Dan pada bayi baru lahir ini lanugonya nanti akan hilang sendiri, vernixnya, lemaknya itu jangan dihabiskan, maksudnya dibersihkan secara total, bersih bayinya, kinclong gitu ya, dimandikan. Karena bayi akan kehilangan mekanisme perlindungan untuk mengatur suhu bayi ketika berada di luar rahim. Jadi memang nanti akan dibahas detail nanti di bayi baru lahir. Apa gunanya vernix ini dan mengapa dia disebut sebagai mekanisme perlindungan diri untuk bayi. Di sini karena paru sudah berfungsi, janin mulai belajar bernapas dengan menghirup udara, cairan amnion, dengan inhalasi maksudnya menghirup cairan amnion ke paru yang mulai berkembang. Itu sebabnya bayi baru lahir itu kita bersihkan ya parunya karena memang di dalamnya ada sebagian ketuban. Berat janin berkisar 700-800 gram, plasenta menjadi lebih tebal, dan ibu mulai merasakan saat bayinya terjaga. Ibu tahu kapan saat bayinya bangun, ibu tahu kapan saat bayinya tidur. Di usia 24 minggu ini, bayi sudah mulai terlihat lebih jelas ya, aktivitas, ekspresi, menguap, mengantuk, kemudian ekspresi dan lain-lain yang bisa terlihat dengan USG 4 dimensi. Pada minggu ke-6 itu selama beberapa bulan, plasenta dan umbilical cord telah menjadi penghubung antara ibu dan bayi. Bila ibu mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, atau zat-zat tertentu, maka akan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Artinya apapun yang ibu makan, yang ibu minum akan diberikan kepada janin. Jadi hati-hati dengan konsumsi obat-obatan, apalagi selama kehamilan tidak diperkenankan ibu untuk mengkonsumsi obat bebas tanpa berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Di sini janin sudah bisa bernapas dan bisa mengatur suhu tubuhnya. Mulai ada kontraksi bagi ibu meskipun tidak sakit, tapi bisa terasa kaku ya perutnya karena kontraksi. Bayi sudah mulai terlihat ekspresi wajah, gambaran wajah sudah terlihat seperti bayi ya.
Trimester ketiga, oke. Trimester ketiga terbentuknya zat surfaktan atau zat surfaktan itu adalah cairan pleura yang ada di dalam paru-paru. Review lagi fungsi pleura. Pleura itu adalah untuk mencegah friksi ketika paru-paru mengembang. Jadi zat ini sangat penting. Nah, pada minggu ini kalau bayi lahir prematur itu biasanya bayi akan mengalami gangguan pernapasan karena zat surfaktannya itu belum terbentuk sempurna. Jadi resiko bayi baru lahir atau resiko BBLR itu biasanya di pernapasan karena memang cairan pleuranya atau surfaktannya belum sempurna. Pergerakan pernapasan bayi bisa dideteksi melalui ESG, ibu bisa mengalami kram, nyeri, kelelahan, bisa juga disebabkan karena kekurangan kalsium, karena kalsium ibu dipakai untuk perkembangan tulang dan gigi pada janin. Minggu ke-28 ukurannya sudah 20/3 dari ukuran bayi saat lahir. Kulitnya berubah jadi dari transparan, tampak buram, banyak kerutan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan bayi baru lahir yang prematur, itu seperti tua, banyak kerutan ya. Perkembangan ibu, volume cairan mulai berkurang, volume cairan ketuban. Jadi bayi sudah mulai sedikit pergerakannya, artinya posisinya sudah mulai bersiap-siap mengambil posisi lahir pada trimester ketiga akhir. Cadangan lemak mulai terbentuk di bawah kulit, bayi sudah mulai tampak gemuk, saluran cerna dan paru-paru hampir sempurna. Kemudian bagi ibu hindari mengangkat barang berat-berat karena ibu sudah mulai kelelahan, timbul pembengkakan pada kaki. Jadi sarannya adalah ibu bisa tidur dengan kaki ditinggikan pada malam hari atau menggunakan bantal untuk meninggikan kaki selama 1 jam untuk mencegah edema. Kemudian ligamen di sekitar pelvik sudah mulai meregang untuk memudahkan proses persalinan sehingga ibu kadang mengeluh nyeri punggung. Kemudian ketidaknyamanan ibu bisa mengalami sembelit karena terganggunya proses pencernaan karena usus tertekan oleh besarnya kehamilan. Cara mengatasinya kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya, bisa makan banyak serat, sayur, buah, sereal, banyak minum air putih. Kemudian pada minggu ke-32, fetus tidurnya hampir 90-95% dari waktunya. Artinya bayi lebih banyak tidur. Pun sama ya, ketika bayi baru lahir pun dia akan lebih banyak tidur. Dia mengalami tidur REM atau Rapid Eye Movement yang mengindikasikan bahwa janin juga mengalami mimpi. Jadi memang kondisi psikologis ibu akan berpengaruh kepada kondisi psikologis janin, itu memang benar. Di sini panjang janin kira-kira 36 cm. Ini gambaran lebih jelasnya. Janinnya sudah mulai kesempitan ya, karena dia sudah mulai besar dan ruang geraknya semakin sempit. Di sini bayi akan mengambil posisi siap untuk bersalin. Normalnya adalah kepala yang akan berada di bawah atau di pintu atas panggul. Ibu sudah mulai rasa tidak nyaman, merasa sering lelah, tidur ibu sering terganggu karena aktivitas bayi di dalam perut. Nah, pada minggu ke-40 bayi sudah siap untuk dilahirkan. Nanti saat lahir, plasenta akan terlepas dari sisi uterus dan tali pusat akan berhenti bekerja saat bayi menghirup napas pertamanya. Jadi nanti ini ada alasannya ya, kenapa kita tidak disarankan buru-buru memotong tali pusat. Jadi ketika bayi baru lahir itu ditunggu dulu. Jadi memotongnya pun tidak boleh terlalu pendek. Jadi ditunggu dulu beberapa menit ya. Karena di situ bayi berlatih bernafas dulu pada saat umbilical cord itu berhenti bekerja ketika bayi menghirup napas pertamanya. Jadi kalau bayi belum bernapas sempurna, maka umbilical cord jangan dipotong dulu ya. Karena memang sangat penting untuk mengatur pernapasan pada bayi baru lahir ya. Seluruh badan uterus atau rahim akan terisi oleh janin sehingga janin susah bergerak. Pada masa kelahirannya beratnya antara 2,5 sampai 4 kg, panjang bayi antara 47 sampai 53 cm. Perubahan pada ibu bisa latihan punggung, senam hamil untuk merilekskan, melenturkan otot-otot perut dan otot-otot panggul. Gunakan sepatu yang bertumit rendah, hindari mengangkat barang berat. Nah, menjelang kelahiran, posisi janin itu menurun, masuk ke pintu atas panggul ibu. Nah, kemudian
Ini adalah proses persalinan, nanti dibahas spesial di materi proses persalinan. Kemudian proses persalinan tahap pertama itu kantung ketubannya dipecahkan dulu atau pecah dengan alami untuk ketuban bisa keluar supaya bayinya juga bisa keluar. Tahap kedua itu adalah tahap lahirnya bayi, kemudian lahirnya plasenta. Plasenta akan lepas dari sisi dinding sisi ibu dulu yang lepas, ini namanya sisi ibu, dari uterus ibu, melepaskan diri sampai lahir dengan sempurna. Dan lahirnya bayi ya. Ini nanti materinya akan diperdalam lagi di materi fase-fase persalinan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kita akan bahas pada periode atau pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.